1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut, manut, katut. Lah ini lagi yang saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaceng. Kan uang udah dapat, sepeda motor udah dapat. Anggap aja nih yang hadir di sini rata-rata pasti udah pernah ML. Anggaplah udah pernah berhubungan suami istri. Ya, pada saat bapak dan ibu ML, terus bapak nih lagi ML. Ya, jadi nah, kalau mau spermanya keluar, bapak nih spermanya mau keluar, kira-kira bapak ditekan apa dicabut? Tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, kalian pasti udah nggak asing dengan Pak Haji yang satu ini ya, dengan gaya keren yang menurut gue sih keren Pak Haji ini, karena ceramah dia, isi beliau ngisi seminar itu luar biasa cuy. Luar biasa. Karena dia dengan vulgarnya, dengan santai dia bilang isi selangkangannya mulu gitu. Nah awalnya gue sih alah biarinlah, itu urusan dia gitu kan. Dia punya seminar, dia sampein hal ini dengan caranya sendiri, mau dia cerita tentang kemaluan kayak apa, kayak itu urusan dia. Nah yang mulai bikin gue terusik saat dia bawain cara-cara itu, amalan-amalan dia itu pakai nama-nama Islam. Itu yang bikin gue akhirnya gue coba pelajarin apa sih yang dilakukan oleh bapak ini, apa sih ajaran yang dibawa oleh bapak ini. Akhirnya gue telusuri beberapa hal yang sebenarnya simple banget, simple aliran RDAY ini gitu. Gue pelajari setelah nonton video live mereka terakhir yang 2 jam terakhir, ternyata ada beberapa poin yang simple banget ajaran bapak ini. Gimana ajarannya? Langsung saja kita ke videonya. So, hayya nabda'ul qissah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Jadi Bapak Haji Dwi Sutanto ini memang terkenal dengan materi-materi beliau yang cukup aneh dan nyeleneh gitu kan. Karena orangnya cukup frontal kalau ngomongnya ereksi, ngomongnya amalan-amalan yang lakukan nggak jauh-jauh dari selangkangan. Ambil fotonya suami, kayak mbaknya ambil foto saya, tulis hajat di belakang foto, kempit di nya ibu. Nah, yang gue bilang kayak tadi awalnya gue nggak peduli, oh udahlah terserah lu mau selangkangan gitu kan. Lama kelamaan gue terusik karena amalan yang dia lakukan, dia bawa nama Islam. Itu yang gue pengen tahu apakah beneran Islam apa yang dia bawa gitu, dari Islam atau tidak. Nah silahkan kalian lihat sendiri gitu ya. Yang pertama, ternyata dari penjelasan, gue nggak tahu abang-abang ini siapa, tapi kayaknya mungkin dia adminnya kali ya, atau siapalah. Dia menjelaskan kalau secara garis besar di RDAY ini ada 2 hal yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, ilmu RDAY itu paling simple. Mas Regi, saya nggak bisa melakukan ibadah ekstrim. Ada opsi kedua, namanya sedekah ekstrim. Jadi orang-orang yang datang ke RDAY ini, ke tempat Bapak Haji Dwi Sutanto ini adalah orang-orang yang punya kebutuhan, punya hajat besar. Karena orang yang datang ke sini rata-rata gue lihat adalah orang yang pengen hutangnya lunas, orang yang pengen proyek miliarannya tembus, orang yang pengen sakit jantung atau sakit akutnya itu sembuh gitu loh. Makanya datang ke sini minta tolong ke Pak Haji. Dan awalnya gue lihat gimana cara minta tolongnya. Ternyata ada 2 konsep. Yang pertama adalah amalan nekat atau amalan yang luar biasa, harus ikut amalan yang luar biasa. Atau kedua, sedekah nekat atau sedekah apa sih bahasanya, sedekah nggak bisa sedekah sembarangan, harus sedekah yang gede-gede gitu loh. Jadi kalau nggak bisa beramal minimal sedekah. Akhirnya gue pikirin, oh ujung-ujungnya ke situ, sedekah. Jadi ujung-ujungnya sedekah. Gue perhatiin banget gitu, kalau nggak bisa beramal, amalan, dia punya amalan-amalan sendiri, minimal sedekah. Jadi kalau bisa sedekah dulu, kata dia. Sedekah nekat, jadi sedekah yang gede-gedean. Bahkan si Pak Haji ini terang-terangan ada private-nya gitu. Private bayar
10 jeti. Jadi Pak Haji bilang ya, jangan 1 jeti mah, jangan private, datang aja ke sini gitu. Nah, mau saya, bukannya saya maksain Bapak harus privat sedekah 10 juta, harus privat sedekah 10 juta. Karena yang mau cair Bapak dan Ibu tuh angkanya nggak ada yang kecil, gede-gede semua. Masa sedekahnya cuma 1 juta, privat nggak mau saya, 10 juta. Jadi selain cara penyampaiannya yang unik, nyeleneh, bahkan kontroversi ya, di balik situ ujung-ujungnya cuan. Jadi silakan yang punya hajat, yang pengen bisnisnya tembus miliaran, yang pengen utangnya lunas, dan dia punya hashtag utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Bagaimana? Datang ke Haji Sutanto. Tanpa bayar, utang lu lunas. Tanpa nyicil, hutang lu lunas. Dan tanpa jual aset, hutang lu lunas. Ajib ya. Nah, di sini gue bukan promosiin, gue pengen sampein yang gue pelajarin ya. Nah, dia bilang, amalan, lo harus beramal. Amalnya mungkin karena nggak dibuka secara umum mungkin ya, harus private. Jadi intinya ada amal ekstra, amal yang benar-benar amal yang diajarin oleh Pak Haji Dwi Sutanto ini. Kalau nggak bisa amal, sedekah. Dan memang sepanjang beliau isi seminarnya, di situ ada tab gue lihat isinya nomor rekening Pak Haji. Jadi memang lu harus sedekah. Dan ada lagi yang aneh, yang luar biasa yang gue notice di sini, yaitu di situ dia bilang ada tulisan jangan sharing sesama pengunjung. Jadi Itu tulisan sesama tamu dilarang saling curhat. Itu ada maknanya Bapak Ibu. Jadi kalau lu pengunjung, lu udah ikutin apa yang disampaikan Pak Haji, tapi belum closing juga, belum kobul, kobul bahasanya, belum kobul, lu jangan sharing sama pengunjung yang lain. Karena apa? Nanti akan makin seret, makin lama kobulnya. Jadi salah satu pantangan ketika kita menjalankan ilmu RDAY adalah tidak boleh banyak interaksi antar manusia. Jadi lu telan aja mentah-mentah kalau sebulan 3 bulan belum kobul, jadi lu udah ngasih 10 jeti, terus amalannya udah disampaikan tapi belum tersampai hajat lu, maka jangan cerita. Kalau lu cerita akan semakin lama kobulnya. Jadi gimana ya? Logika gini. Gua pakai satu jasa inilah sosial media. Gua punya sosial media namanya Becakap. Gua bikin konten-konten untuk klien gua, konten di Instagramnya, konten di TikToknya, itu gue yang bikin. Nah, selama 3 bulan tidak ada perkembangan kepada sosial media klien gua, maka ketika klien gua protes, Mas ini kok sosmed saya tidak ada perkembangannya nih, tidak ada naik, engagementnya nggak ada, reach-nya juga segitu-gitu aja, gimana ini? Dan gue bilang ke klien, ibu jangan ngomel, ibu jangan cerita ke orang lain, nanti nggak kobul tujuan ibu, nanti sosmed ibu makin nggak naik kalau ibu ngomel. Diam aja, pasrah aja, sedekah lebih gede, kasih ke saya, paymentnya lebih gede bu, sabar. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, setelah 3 bulan nggak kobul, ternyata setelah gue tonton video ini, gue nggak ngarang, gue hanya menceritakan apa yang gue tonton dari YouTube RDAY official ya. Setelah berbulan-bulan lu nggak kobul, hajat lu nggak kobul, maka lu harus sholat, lu harus pertaubatan. Dan yang anehnya apa? Pertaubatan bugil. Tapi saya masih belum juga Mas Regi, 3 bulan saya praktekin masih lemot. Coba, sudahkah Bapak Ibu melakukan pertaubatan bugil? Jadi lu taubat itu bugil, telanjang bulat dengan landasan kalau mereka bilang kita ini kan baik dulunya, kita tanpa pakaian, kita bersih dan kita tanggalkan semua duniawi kita, pangkat-pangkat kita dan kita taubat. Habis udah bugil, kita minta ampun, baru habis itu sholat taubat lagi. Lah ngapain bugil tadi kalau ujung-ujungnya sholat taubat lagi? Mending sholat taubat aja langsung. Tapi ya inilah ajaran Bapak Haji ini gitu. Jadi pertaubatan bugil dulu, telanjang, taubat, minta ampun, telanjang. Jadi ini benar-benar menyelisihi nantang Al-Quran ya. Karena kan di Al-Quran bilang khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ambillah perhiasan terbaik kalian, pakai baju yang bagus-bagus kalau mau ke masjid, kalau mau sholat tuh pakai baju yang bagus-bagus. Tapi Bapak Haji ini kalau mau taubat bugil. Lagi-lagi selangkangan. Jadi
Gue awalnya gue anggap lawak-lawak. Pak Haji ini ngomong-ngomong tentang ini mulu. Jadi kalau pengen laki lu nurut, fotonya ambil, taruh ke sini, tempelin. Lu pengen mobil Pajero, tempelin ke selangkang, taruh tas ke Pajero lu. Insya Allah kabul dapat Pajero. Itu awalnya gue anggap lawak-lawakan, gue ketawa-tawa aja, aduh lucu. Tapi karena dia membawa-bawa nama Islam, maka gue coba apakah sesuai Islam beneran atau enggak. Tapi ternyata jauh Pak, jauh. Karena amalan-amalan yang diajarin pun suka-suka Bapak Haji ini gitu loh. Bukan yang hajaran, nggak ada dalil dan tuntunannya. Kalau kita kan namanya ibadah Pak, agama itu memang harus dalil. Agama itu bukan punya kita, bukan punya bapak moyang kita gitu. Memang itu punya Allah, agama Allah. Jadi kalau mau menjalankan harus pakai dalil, nggak boleh suka-suka hawa nafsu, nggak boleh sembarangan, nggak boleh. Jadi poinnya di tengah kelucuan bapak ini ternyata memang ujung-ujungnya itu Pak. Silahkan sedekah, kalau mau private 10 JT, silahkan private. Nanti insya Allah kabul hajatnya. Menurut ya Allah luar biasa mahal ya. Mau berdoa kepada Allah aja mahal gitu. Padahal lu tinggal sholat, wudu air gratis, wudu sholat, angkat tangan setinggi-tingginya, minta sama Allah, wudu sholat 2 rakaat, minta ampun, kabul insya Allah kabul. Minta sesering-seringnya, minta. Allah bilang udu'uni astajib lakum. Minta sama aku akan kabulkan. Percaya sama itu aja, itu Al-Quran Pak yang ngomong. Itu loh keadaan. Jadi sebenarnya simple gitu beragama itu. Apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis lakuin. Menurut gua ya Allah, orang-orang yang datang ke sini itu benar-benar orang-orang yang putus asa. Dan memang gua lihat jemaah-jemaah yang datang orang yang sudah di atas 30-40 tahun gitu. Jadi memang orang-orang yang kalau mau dianggap dibodohin itu gampang gitu. Tepuk tangan dong. Gaya ketiga. Gaya yang ketiga. Ya, teman, Sulman. Istri di atas sampai di bawah. Masih di bawah. Bapak di atas. Coba goyang. Fine, Sulman. Ya. Gaya keempat. Bonus satu lagi. Coba yang keempat. Ingat-ingat yang keempat. Bonusnya. Ya. Ya Man, lihat Man. Istri di mana? Ya. Tepuk tangan. Luar biasa lah. Ilmunya hanya kolor. Luar biasa ya. Jadi gimana menurut kalian Bapak Haji ini? Silahkan drop di kolom komentar. Gua hanya menyampaikan kembali apa yang mereka sampaikan di sosmed mereka. Silahkan kalian diskusi di bawah. Dan untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir, gua ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita brother. Yang belum subscribe silahkan kita jadi brother yuk, subscribe yuk, temenan kita. Dan video kali ini sampai sini, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.